Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu rakyat Indonesia, saya menyapa Bapak Ibu PNS P3K, TNI Polri, dan para pensiunan. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan program yang segera akan dijalankan oleh Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin negara ini ke depan. Tentunya nantinya Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka setelah dilantik pada Oktober beberapa bulan lagi ke depan, maka ada beberapa program yang sifatnya urgent dan ini dijalankan oleh Pak Prabowo Gibran ketika sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Informasinya dimuat oleh CNBC Indonesia dengan judul Dijalankan Prabowo. Ini 8 program prioritas nasional di tahun 2025 ke depan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan program Pak Prabowo Gibran, tentunya itu adalah satu hal yang dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dengan berbagai program yang unik, yang sifatnya sangat-sangat berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia, maka pada kontestasi politik yang telah dilaksanakan pada 14 Februari, beberapa bulan yang lalu, dalam hal Pilpres, bulat seluruh suara masyarakat hampir 60% untuk Pak Prabowo Gibran. Sehingga disahkan oleh KPU bahwa Pak Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres dan eh, calon wakil presiden ya pada 14 Februari yang lalu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan program ini tentunya kita ingin tahu ya kira-kira apa saja program tersebut yang sifatnya sangat berpihak kepada seluruh rakyat. Ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Kementerian Keuangan menyatakan terdapat 8 program prioritas belanja dalam rancangan anggaran dan belanja pemerintah atau APBN tahun anggaran 2025 tahun depan. Jadi kedelapan program ini akan dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isar Rahmatawarta mengatakan bahwa 8 prioritas belanja itu telah disesuaikan dengan prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah atau dalam RKP 2025 ke depan. Beliau mengatakan bahwa program prioritas ini juga sudah dibicarakan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ini artinya Bapak Ibu, ke-8 program ini adalah merupakan prioritas yang segera akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo Gibran pada tahun 2025 ke depan. Bahwa prioritas nasional ada 8. Ini sudah dibicarakan dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kata Isa dalam rapat panitia kerja kebijakan belanja pemerintah pusat pada RAPBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR RI pada Selasa 25 Juni 2024 bulan lalu Bapak Ibu ya. Nah, dengan demikian berarti ini adalah suatu hal yang harus dilaksanakan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Isa menjelaskan mengenai prioritas pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila dan hak asasi manusia. Program ini akan dilakukan melalui anggaran bidang pendidikan. Peningkatan toleransi dibutuhkan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur katanya. Itu program prioritas pertama Bapak ya. Memperkokoh ideologi Pancasila dan hak asasi manusia melalui bidang pendidikan. Selanjutnya adalah program peningkatan pertahanan keagamaan negara, peningkatan pertahanan keamanan negara, ya, dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan,
energi, air, ekonomi syariah, dan ekonomi digital. Program ini akan masuk dalam anggaran bidang pertahanan, keamanan, dan bidang ketahanan pangan. Itu programnya Bapak Ibu ya, setelah program di bidang pendidikan. Prioritas yang ketiga, kata Isa adalah pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif. Program ini akan didorong melalui anggaran bidang infrastruktur dan perlindungan sosial. Program yang keempat, yaitu dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, dan kesetaraan gender. Ini akan masuk dalam anggaran bidang pendidikan, bidang kesehatan, perlinsos, dan bidang pengarusutamaan gender. Ya. Jadi beberapa bidang ini nantinya itulah implementasi dari program keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, dan kesetaraan gender. Yang kelima yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam. Untuk meningkatkan nilai tambah, program akan didanai oleh anggaran bidang infrastruktur, bidang hilirisasi industri, dan peningkatan industri. Yang keenam, program membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan pemberantasan kemiskinan. Program akan didanai oleh anggaran bidang infrastruktur dan perlinsos. Program yang ketujuh yaitu memperkuat reformasi politik dan hukum, pemberantasan korupsi, narkoba, dan judi. Program ini didanai oleh anggaran bidang Hankam. Kedelapan adalah program memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi yang akan didanai anggaran bidang pendidikan. Program ini sesuai dengan arahan dari Banggar bahwa kita harus melakukannya dengan fokus sehingga kami tidak mencecer anggaran kita, ya. Sehingga tidak ada kececeran anggaran kita, kata dia. Itulah informasi Bapak Ibu mengenai 8 program Pak Prabowo Gibran nantinya setelah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, di mana hal ini adalah merupakan program urgen yang wajib dilaksanakan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu, mari kita doakan bersama kiranya proses menunggu pelantikan Pak Prabowo Gibran pada Oktober ke depan, kita doakan kiranya jauh dari berbagai rintangan dan halangan, agar pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depannya benar-benar menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.